Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Ini malah main kutak umpat gitu ya pemirsa ya. Karena kenapa? Karena biar kita bisa senyum. Kalau namanya senyum itu kan membawa hidup, kemudian juga pikiran, perasaan jadi bahagia. Jadi kita semuanya sehat pemirsa. Oh iya, kemarin kita baru saja memperingati Hari Kesehatan Nasional ya. Nah, biasanya kalau umpamanya Hari Kesehatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ataupun HKN tahun 2022 ini, banyak nih kegiatan yang diselenggarakan entah itu dinas terkait ataupun untuk masyarakat ya, ataupun dari masyarakat itu tersendiri. Salah satunya adalah kegiatan Germas. Nah, siapa nih yang tahu kepanjangan dari Germas? Ada yang tahu? Ngangguk dong kamera. Iya. Nah, Germas ini nanti kita bakal bahas untuk episode kali ini, dan kita juga nanti mau tanya gitu kan ke masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, sebenarnya paham nggak sih apa yang dimaksud dengan Germas? Kemudian gerakan Germas itu seperti apa contohnya, dan masyarakat Kota Pekalongan sudah apa belum melakukan Germas tersebut? Ikutin Aziz terus tentunya sampai nanti acara ini selesai, dan tentunya juga nanti kita bakal mendengarkan juga penjelasan secara detail dari narasumbernya. So, tetap di program Narasi Kesehatan. Hai, pemirsa yang ada di rumah. Dadah dong di sana semuanya, dadah. Iya, Aziz sekarang sudah ada di kawasan Jetayu Kota Pekalongan, pemirsa. Nah, otomatis di sini ada ibu guru dan juga ibu kepala sekolah nih, pemirsa. Kita kenalan terlebih dahulu ya. Ini dengan Bu siapa kalau boleh tahu, Bu? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Kalau ini dengan Ibu siapa? Bunda Eni. Bunda Eni. Bu, ini dari sekolahan mana sih kalau boleh tahu? Dari KPAI Sia Ambu Kembang. Ambu Kembang, jauh-jauh dari Ambu Kembang. Dadah dong teman-teman dari Ambu Kembang. Masya Allah, ini cantik-cantik dan pinter-pinter ya. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini lagi ngapain Bu kalau boleh tahu Bu? Lagi istirahat dari tadi. Oh, Tadi dari Museum Batik ya, luar iya. biasa. Tadi belajar membatik ya? Iya. Belajar membatik apa belajar menyusahin ibu guru? Iya. Yang penting bahagia, senang dan sehat gitu ya. Oke, di sini Aziz mau tanya juga, di sini ada Bapak gurunya deh. Ada kopirnya ternyata. Nanti tak kasih episode sendiri ya, Pak. Oke, Bu Guru, ini kalau boleh tahu nih Bu, Aziz lagi membahas perihal Germas. Ibu tahu nggak kepanjangan dari Germas? Gerakan masyarakat hidup sehat. Oke, gerakan masyarakat hidup sehat, betul ya. Nah, lo kok ibu kepala sekolahnya ngabur pemirsa? Karena memang banyak anak-anak ya. Bu, tahu nggak sih kalau umpamanya apa 7 indikator dari gerakan masyarakat hidup sehat? Yang ibu tahu aja. Apa sih, Mah? Tahu nggak? Nggak ya? Kalau ibu tahu nggak? Kurang tahu, oke, nggak apa-apa. Tapi, ya seperti ini pemirsa, namanya juga anak-anak ya. Ibu kalau boleh tahu, contohin aja 3 aja menurut ibu gerakan masyarakat hidup sehat itu apa sih? Apa aja? Yo, kalau di sekolah kan cuci tangan Cuci sebelum tangan, makan. betul. Iya. Terus? Yo, apa lagi? Buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Iya, dimulai terusan? dari keluarga kan. Keluarga. Satu Iya. lagi ibu. Ini ibu gurunya lagi contek-contekan. Nggak apa-apa, nggak tahu ya. Nanti bakal ada yang jelasin. Padahal biasa dilakukan Biasa dilakukan iya, ya tapi ibu kan ya, kitanya tapi nggak kadang sadar, nggak iya. sadar ya. Sama makan makanan yang Yang bergizi. bergizi. Semua di sini udah makan makanan bergizi apa belum? Ini guru sudah mau ciki karena habis makan sayur ya. Oke, Bu. Apa tuh namanya, kalau ibu sendiri kalau di rumah masyarakat hidup gerakan masyarakat sehat nggak sih? Iya, kalau di rumah sama Biasanya, anak-anak biasanya kalau apa mau saja, makan. Bu? Kalau mau makan cuci Cuci tangan dulu, terus habis itu buang sampah, menyediakan tempat sampah di dalam betul, rumah jadi lingkungan juga. itu harus bersih Iya. seperti itu ya. Wah, ini keren nih pemirsa ya, namanya juga ibu guru, jadi harus mencontohin anak-anaknya yang bagus. Ibu Pujiati. Pujiati, kali ini Butika. Butika, Ibu Pujiati sama Butika di aduh maaf. Butika lagi ngapain di sini kalau boleh tahu? Saya jualan tahu bulat. Oh, ibu jualan tahu bulat. Kalau ibu Pakaian. pakaian, jadi sama-sama penjual barter ya, oh ya. Ini diganti sama tahu bulat. Ini kalau ketemu Saya ibu punya rame ya cucu. pemirsa ya. Iya. Cucu belinya. Oh, sayang cucu. Nah, sayang sama tetangga dah, Bu. Ya
sering lihat di Batik TV. Oh iya, benar banget. Oke, Bu Tika, ini Aziz lagi membahas tentang Germas. Tahu Germas nggak Bu kepanjangannya? Gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat beli Gerakan- tahu bulat. Mentang-mentang jualannya tahu bulat, ya gerakan masyarakat beli tahu bulat ya Bu ya. Apa dong yang bener apa? Ibu tahu nggak kepanjangan dari Germas? Gerakan masyarakat nasional. nasional. Susu murni nasional. Kalau Bapak nih, Pak tahu nggak kepanjangan Germas? Gerakan masyarakat makan rumput. Ini nggak ada yang bener ya pemirsa ya. Oke deh, kalau tadi gerakan masyarakat hidup sehat, Ibu. Kalau Ibu sendiri ini di rumah sudah menerapkan belum gerakan masyarakat hidup sehat bersama keluarganya? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Coba berikan satu contoh Bu yang sudah dilakukan apa? Makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat sempurna, benar. Terus kalau Ibu sendiri di rumah sudah menerapkan belum Bu? Ada Apa dong? Berikan contohnya. susu itu sih. Beli susu. Beli susu. Terusan habis itu Sayuran. sayuran, betul. Terus bapaknya komplain kemarin Bu makan komplek. Enak sedap dikasih sambel deh. Oke deh, bener. Oke deh Bu, sebenarnya penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya apa saja sih sebenarnya pengertian sebenarnya dari Germas itu sama contoh-contoh 7 indikator dari gerakan masyarakat hidup sehat. Penasaran kan? Iya. Oke, Bu, tunjuk kamera ini. Tunjuk kayak gini ya. Nah, yuk kita lihat bareng-bareng. Check it out. Oke, kita membahas mengenai implementasi gerakan masyarakat hidup sehat di Kota Pekalongan ataupun Germas ya. Bisa dijelaskan apa sih kepanjangan dan juga arti dari Germas? Silakan. Oke, mungkin Germas selama ini sudah banyak yang mendengar, tapi sebagian mungkin juga ada yang belum mengenal. Germas kepanjangannya adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan arti Germas sendiri itu adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa yang secara sadar dan memiliki kemampuan untuk berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke, apa sih Bunda sebenarnya tujuan dari Germas ini, bisa dijelaskan? Silakan. Ya, tujuan dari Germas sendiri adalah untuk membudayakan masyarakat supaya hidup sehat sehingga berdampak pada kesehatan yang optimal, kemudian hidup lebih produktif, dan tentunya mengurangi biaya untuk berobat. Ada 7 indikator dari Germas, bisa sebutkan dan jelaskan? Silakan. Ya, 7 indikator dari Germas. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bertujuan supaya kita lebih terjaga kondisi badannya bugar, kemudian menjaga berat badan ideal. Karena ketika berat badan kita tidak ideal atau mengalami obesitas, maka kecenderungan memperoleh penyakit tidak menular itu lebih meningkat. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi buah dan sayur. Konsumsi buah dan sayur sangat penting untuk mendapatkan asupan vitamin dan mineral juga serat bagi tubuh. Yang ketiga, tidak merokok. Nah, tentunya kita sudah tahu sendiri kalau rokok itu efeknya sangat tidak baik ya, bukan hanya untuk diri sendiri seorang perokok, tapi juga untuk lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, tidak mengkonsumsi alkohol. Alkohol kita tahu dari segi agama, segi medis, segi sosial itu semuanya dampaknya negatif ya. Jadi tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Yang kelima, cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin di sini dimaksudkan agar kita bisa tahu lebih dini apakah kita menderita suatu penyakit atau tidak. Cek kesehatan di sini antara lain yang perlu dilakukan adalah cek tensi, kemudian cek kolesterol, cek gula darah. Kemudian untuk wanita diharapkan juga rutin melakukan pap smear atau tes IVA ya. Antara lain itu. Selanjutnya yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa dipisahkan dengan upaya gerakan masyarakat hidup sehat, karena dengan lingkungan yang terjaga kebersihannya maka resiko penularan penyakit bisa dikurangi. Selanjutnya yang terakhir, indikator yang ketujuh adalah menggunakan jamban. Kota Pekalongan saat ini sedang berupaya untuk mencapai ODF atau Open Defecation Free atau bebas buang air besar sembarangan. Jadi menggunakan jamban merupakan aspek yang sangat penting untuk
mengurangi resiko penularan penyakit, terutama penyakit diare. Membahas perihal Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Coba kita tanyain lagi ke masyarakat yang ada di sekitar sini tentunya. Tahu nggak sih, paham nggak sih tentang masyarakat hidup sehat? Nah, halo Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik Ya. ya. Oke, nah Pak bisa ngadep ke sana sebentar? Oh ya, Oke, kita siap. kenalan dulu Pak, ini dengan Bapak siapa? Toto Pak Toto. Pak Toto Ya. di sini kalau boleh tahu lagi ngapain Pak? lagi Nyantai silir-silir ya Pak ya, enak ya? duduk nyantai Ah. habis jalan-jalan. Wah, Ya. luar biasa. Nih Bapak sebelum Asis tanyain ternyata juga sudah melakukan germas gitu ya, Ya. Gerakan Masyarakat Ya. Hidup Sehat karena udah jalan-jalan ya. Ya, 2 kali 3 kali lah Wah, cukup lah. luar biasa, patut dicontoh Ya. pemirsa. Bapak, kalau boleh tahu nggak kepanjangan dari germas? Apa gerakan masyarakat sehat? Ah, bagus banget, Gerakan Masyarakat Sehat. Nah, kalau Bapak sendiri nih biasanya sebutkan aja 3 indikator deh gerakan masyarakat sehat yang sudah Bapak lakukan sehari-hari, entah itu di rumah atau di tempat kerja ataupun dimanapun. Oh, kalau biasa kalau pagi jalan-jalan. Oke, 1, benar. Ya, 2, pola makan. pola makan Pola luar makan biasa. Harus kita ada sayur dan jaga juga ya. buah ya Pak ya. Ya. Terus yang terakhir Yang terakhir harus istirahat. banyak duit. Kalau duit pasti. Iya, Pak, ya. Iya, Istirahat iya. cukup lah. Istirahat jangan Ya. jauh luar biasa. Ini bapaknya makanya seger ya pemirsa. Ternyata sudah melakukan beberapa indikator gerakan masyarakat hidup sehat gitu kan ya. Pak, penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya sebenarnya secara detail gitu gerakan Ya. masyarakat hidup sehat seperti apa sih? Penasaran kan? Iya, penasaran. Tunjuk kamera itu Pak. Yuk Siap. kita lihat, check it out. Oke, Bu Ita, bisa dijelaskan implementasi Germas atau Gerakan Hidup Masyarakat Sehat di Kota Pekalongan sendiri seperti apa sih? Ya, implementasi Germas di Kota Pekalongan saat ini sudah tertuang pada Surat Edaran Wali Kota nomor 440/4084 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, di mana di situ diharapkan setiap kepala instansi untuk menerapkan Germas. Antara lain yang pertama, diadakan senam seminggu sekali ya. Kemudian yang kedua, disediakan fasilitas untuk aktivitas fisik atau berolahraga bagi karyawannya baik sebelum kerja ataupun sesudah kerja. Yang ketiga, diupayakan supaya dilakukan peregangan di sela-sela waktu kerja. Kemudian yang keempat, difasilitasi pengecekan atau medical check up untuk karyawannya minimal setahun sekali. Kemudian selanjutnya diterapkan kawasan tanpa rokok. Seperti yang kita tahu, tempat kerja, tempat-tempat umum itu kan termasuk dalam kawasan tanpa rokok. Selanjutnya dibiasakan untuk setiap kali ada pertemuan atau rapat supaya konsumsinya adalah berupa pangan tradisional lokal, sayur mayur, dan buah-buahan yang diolah seperti contohnya kacang rebus, singkong rebus, seperti itu. Mungkin untuk sayur mayurnya bisa berupa pecel ya, atau urapan seperti itu. Itu untuk lingkungan kerja. Kemudian untuk di lingkungan sekolah sendiri saat ini sudah banyak digerakkan aksi bergizi, di mana anak sekolah itu secara bersama-sama di waktu tertentu melakukan event sarapan bersama. Sarapannya adalah sarapan yang bergizi dibawa dari rumah, kemudian dilanjutkan dengan minum tablet FE bagi remaja putri. Oke. Kendala apa saja sih Bu Ita yang sering ditemui di Kota Pekalongan ketika mengimplementasikan gerakan masyarakat hidup sehat? Silakan. Iya, kendala yang dihadapi ketika mengimplementasikan gerakan masyarakat hidup sehat di Kota Pekalongan mungkin seperti program-program lainnya adalah ketidakkonsistenan ya. Di lingkungan kerja sendiri seperti anjuran dilakukan peregangan di setiap 2 jam setelah duduk, itu kan sebenarnya diharuskan untuk kita melakukan peregangan. Cuma seringnya kita terlupakan dan terus lanjut aja kerjanya. Kemudian yang kedua seperti penggunaan anjuran konsumsi rapat itu harusnya ada sayur buah. Itu kadang kita juga terlewat seperti itu. Kemudian kawasan tanpa rokok
itu juga masih banyak pelanggaran. Sudah tahu itu kawasan tanpa rokok, tapi tetap saja ada yang merokok. Jadi inkonsistensi ya kendalanya. Selanjutnya untuk fasilitas deteksi dini penyakit atau cek kesehatan itu kan sebenarnya di masyarakat itu kan kita mengenal adanya posbindu dan posyandu remaja. Cuma ternyata kendalanya di masyarakat belum semua masyarakat bisa mengakses pelayanan tersebut, bahkan mungkin belum mengenal apa itu posbindu dan posyandu remaja. Bu Ita, bagaimana sih cara menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, bisa dijelaskan dan diberikan contohnya? Silakan. Iya, bagaimana kita menerapkan pola hidup sehat sehari-hari? Tentunya mulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. Ya, jadi ayo kita membiasakan hidup sehat mulai dari kita sendirilah. Tadi contohnya aktivitas fisik, kita sempatkan untuk melakukan misalkan jalan pagi setiap hari, kemudian menjaga kebersihan rumah, menyapu setiap hari. Kemudian untuk membiasakan konsumsi sayur dan buah, upayakan untuk setiap menu makanan kita itu ada menu sayurnya. Kemudian biasakan setiap hari mengkonsumsi buah. Selanjutnya untuk kebiasaan merokok, bagi yang merokok, upayakan supaya tidak mengganggu orang lain. Istilahnya asap rokoknya silakan dihirup sendiri. Mungkin seperti itu ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil. Oke. Kemudian berikan contoh kegiatan Germas dan apakah ada kampanye yang dilakukan dinas terkait mengenai gerakan hidup sehat, Ibu? Silakan. Ya. Pada dasarnya semua kegiatan Germas yang dilaksanakan di lingkungan Kota Pekalongan merupakan bentuk kampanye kepada masyarakat ya. Seperti contohnya kegiatan posbindu dan posyandu remaja. Itu adalah suatu upaya untuk memasyarakatkan deteksi dini penyakit, terutama penyakit tidak menular. Kemudian membiasakan olahraga dengan mengadakan senam seminggu sekali. Saya rasa sekarang selain di instansi-instansi, di tempat-tempat umum sudah banyak ya dilakukan senam-senam untuk masyarakat. Kemudian diadakannya prolanis atau layanan dari di puskesmas biasanya itu ada ya, itu juga untuk deteksi dini penyakit tidak menular. Selanjutnya kalau yang bentuknya agak besar seperti kampanye, dari Dinas Kesehatan sendiri sebenarnya setiap tahun ada yang namanya aksi kampanye Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Oke. Kemudian kayak di lingkungan pendidikan juga ada yang namanya aksi bergizi. Aksi bergizi itu ya tadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada satu hari di mana siswa itu melakukan sarapan bersama, senam bersama, kemudian dilanjutkan mengkonsumsi tablet FA. Seperti itu. Oke. Mas Koyesen, pesan untuk masyarakat Kota Pekalongan mengenai Germas, silakan. Ya, singkat saja, biasakan hidup sehat setiap hari agar hidup kita lebih produktif, lebih berkualitas, dan tidak mudah sakit. Pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah keliling di beberapa daerah-daerah, beberapa masyarakat Kota Pekalongan yang lagi di kawasan budaya Jatayu Kota Pekalongan. Alhamdulillah ya pemirsa, ternyata masyarakat Kota Pekalongan sudah paham apa sih yang dinamakan dengan Germas. Kemudian juga masyarakat Kota Pekalongan juga sudah beberapa melakukan indikator dari gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, ini patut diapresiasi. Tadi kita juga sudah dijelaskan secara detail bersama dengan Ibu Ita dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Jadi yang sudah tahu semakin tahu, yang belum tahu bisa tahu, dan tentunya waktunya untuk kita masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya menerapkan ya, mengimplementasikan gerakan masyarakat hidup sehat. Akhir kata pemirsa, saya Yusuf Mahendra harus pamit undur diri. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat, narasi kesehatan hanya di Badik TV. Saya pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.